Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Amalia, NIM 14014193000 dari Rombel G angkatan 2019. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari materi kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi ada 4. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjejer ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut dengan bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan katanya bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat dominan. Dan yang terakhir yaitu latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Selanjutnya, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu kata atau unsur pertama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu larik atau barisnya dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga yaitu kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang keempat yaitu baitnya merupakan kumpulan larik yang tersusun secara harmonis dan mengandung makna puisi. Yang kelima yaitu rima. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi yaitu sajak a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Yang keenam yaitu irama, yaitu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya bunyi bacaan puisi. Unsur yang ketujuh yaitu makna atau isi, yaitu informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Dan unsur puisi yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama terdiri dari pantun dan gurindam. Kemudian yang kedua yaitu ada puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat dengan pola irama tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait, tetapi mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu materi tentang siklus hidup makhluk hidup yang ada pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, siklus hidup merupakan tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh semua makhluk hidup. Sedangkan proses pertumbuhan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Kemudian ada yang namanya proses perkembangan. Proses perkembangan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi dari bagian tubuh. Siklus hidup makhluk hidup sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus hidup tumbuhan. Yang kedua, siklus hidup hewan. Siklus hidup tumbuhan contohnya terjadi pada kacang hijau dan juga apel. Dengan siklus hidup pada kacang hijau yaitu dimulai dari biji kacang hijau, kemudian menjadi kecambah kacang hijau, menjadi kacang hijau dewasa,
bunga kacang hijau, kemudian yang terakhir menjadi biji kacang hijau. Sedangkan siklus hidup apel sendiri dimulai dari biji apel. Kemudian biji apel ini berubah menjadi tunas apel bertumbuh menjadi pohon apel bertumbuh menjadi bunga dan buah apel, kemudian kembali lagi menjadi biji apel. Sedangkan siklus hidup hewan adalah proses tahapan hidup hewan yang berasal dari kelahiran dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati. Siklus hidup makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis artinya hanya mengalami perubahan satu ukuran tubuh dan tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya yaitu siklus hidup sapi, kucing, dan penyu. Siklus hidup sapi dimulai dari bayi sapi, kemudian bertumbuh menjadi anak sapi, kemudian akhirnya berubah menjadi sapi dewasa. Sedangkan siklus hidup kucing dimulai dari bayi kucing, menjadi anak kucing, dan menjadi kucing dewasa. Dan siklus hidup penyu dimulai dari telur, kemudian bayi penyu, anak penyu atau tukik, baru menjadi penyu dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis adalah hewan yang terakhir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Nah, siklus hidup hewan dengan metamorfosis ini ada yang namanya metamorfosis sempurna dan ada yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu mengalami proses kepompong dan larva yang berbeda bentuk dari induknya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan juga katak. Siklus metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur, jentik-jentik atau larva, kemudian berubah menjadi pupa, hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Sedangkan siklus hidup pada lalat dimulai dari telur, kemudian menjadi belatung atau larva, menjadi pupa, baru menjadi lalat dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis pada katak, dimulai dari telur, kemudian berudu, kemudian berudu berkaki, katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu tidak mengalami proses kepompong dan larva, tetapi mengalami proses nimfa yang bentuknya tidak jauh dari bentuk dewasa. Contohnya yaitu terjadi pada belalang dan juga kecoa. Belalang memiliki metamorfosis yang dimulai dari telur, kemudian menjadi belalang muda atau nimfa, kemudian akhirnya menjadi belalang dewasa. Sedangkan kecoa dimulai dari telur, kemudian menjadi kecoa muda atau nimfa, barulah menjadi kecoa dewasa. Nah, sekian pemaparan saya mengenai puisi dan juga siklus hidup makhluk hidup pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.